Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di podcast yang belum ada namanya. Iya, nyusul namanya. Iya. Namanya nyusul. Perkenalkan, gua Rivaldi Toing. Background gua nggak ada sih. Iya, jadi kita podcast pertama kali ini kita bakal upload soal perkenalan, perkenalan diri aja, perkenalan diri kita aja, mulai dari nama, profesi kita apa, terus backgroundnya kita apa, dan tujuan kita buat podcast ini gitu. Oke, jadi yang pertama gue Imam Syafi'i, panggil aja Imam, dan ada Nama gue Narya Dilan Naswangga, dipanggil Dilan. Nama gua Rivaldi Toing, biasa dipanggil Toing. oke. Jadi kita bertiga nih satu kelas dulunya, ya kan? Dulu. Ya, jadi ya kita angkatan tahun 2021, jurusan multimedia. Dan sekarang Nganggur. Angkatan lulusan corona itu nggak enak. Jadi kita mau bikin podcast rutin. Iya. Nih, Buat misi keseharian. buat Ya gimana ya? Dulu pasti lu pas masih kecil punya cita-cita kan? punya Oke, terus lu masuk jurusan yang lu ambil pas sekolah, pasti ada tujuan dong nanti kerjanya apa dong? udah pasti dong. Udah. Oke, satu persatu gue tanya ke lu nih ya. Mulai dari lu, Ing. Lu kan jurusan MM nih. Ah, Lulus tahun 2021, udah berapa bulan lulus? Berapa bulan yang lalu sih? 3-4 Sekitar kita Agustus baru lulus, Cok. Agustus baru lulus ya? Iya, Agustus. Emang iya Agustus? Agustus. Itu pas ngambil ijazah. Juli kali. Enggak, Agustus, Cok. Juli gue masih kerja. Anjing, lu berarti kerja lu baru lulus. Iya. Kerja. Iya, ya pokoknya pertengahan tahun lah ya kan? Iya, pertengahan tahun. Nah, lulus dengan lu jurusan MM, lu udah bisa apa aja, Ing? Maksudnya lu udah pernah kerja di mana gitu sesuai jurusan lu? Tidak ada. Iya kan? Jadi ya ginilah realitanya sebagai seorang manusia yang ya emang ini apa ya namanya, realita kehidupannya gitu. Mau lu kejar apapun cita-cita lu, kalau rezeki lu di situ ya tetap Bakal di aja situ lah. lu bakal di situ. Jadi lu belum kerja nih sampai sekarang, tapi udah pernah dong kerja Udah dong. dikit-dikit ya. Udah. Kemarin kan baru dipecat. Tapi kerjaan lu ini gak menyangkut jurusan lu gak? Tidak. Saya Gue boleh teriak kerja. sih, gue boleh teriak gak? Boleh, boleh. Oh sorry ya, jadi sebelumnya kita tuh tag podcast di rumahnya Toing nih, jadi Iya. rada ngeri juga sih gue takut ada keluarganya gitu. Tidak, oh gitu ya, boleh ya? Boleh. Tidak. Oke, jadi lu udah berapa kali kerja nih selama lulus? Ya baru sebulan setengah lah. Anjing. Anjing, sebulan setengah ya. Tapi Toing setahu gue nih ya, dia pas lagi sekolah juga sekitar kelas 2 atau naik ke kelas 3, dia tuh ini ya, apa lu juga pernah ngegojek ya? Yoi. Ya ngegojek ya, bukan karena ini ya sih ya, bukan karena ngegojek tuh bukan karena buat nambah uang jajan. Karena Emang gua- karena kondisi hidup gitu. Karena pengen ketemu si Sky gua. Oh iya, Terlalu jujur sekali. Dia target ya bangsat lah emang si Sky itu anjing. Iya, Meresahkan ya, jadi banyak jadi nih ya, data nggak penting nih ya, apa info apa fakta nggak penting. Iya. Pengguna Gojek jadi lebih banyak setelah ada Siska. kasus si Sky itu. Kayaknya Ini driver tahu sih. yang lebih banyak. Iya Iya, banyak drivernya. driver. Apalagi daerah Jogja. Aduh. Si Sky Jogja ya. Iya. Anjir, anjir. Nah, Sekarang Dilan nih, gue pengen tahu nih kan, Dilan tuh temen deket gua, dia rumahnya juga deket sama gua, waktu sekolah juga pulang pergi bareng gua sama Dilan. Lu sama lulus sudah kerja belum, Lan? Udah pernah ngerasain kerja belum? Udah. Udah, iya, ya gue juga tahu sih sebenarnya ini. Nanya aja sih ya. Maksudnya Tapi sebelum kerja yang gue ceritain dulu itu gue pernah kerja sama orang ini dulu. lamar. oh lah, ya. Ngelamar nih. Jadi banyak dari kita tuh setelah lulus kita tuh pasti semuanya tuh yang nggak kuliah ya terutama pasti tuh selalu nyari
yang namanya tuh info lowongan, benar Iya pasti dong. langsung tuh setiap hari scroll Info pasti. loke. Tapi rata-rata dari kita kalau nyari info lowongan tuh bukan kita kerjanya apa nih, tapi yang kita lihat adalah gajinya berapa, bener Iya, kan? betul. Bener kan? Nah, kita punya cerita nih dari teman kita nih, si Dilan nih, bangsat dia dia kerja dapat waktu itu gaji berapa lah? 4,1. 4,1. Iya kan, wih fresh graduate kan ya, baru lulus berapa bulan gaji 4,1. Lu udah bisa beli Lexus dong, ya kan harusnya udah bisa beli Lexus, bisa ngutang Lexus dong. Terus akhirnya gimana tuh pas lu dapet info itu langsung lu sikat tuh? Langsung gue sikat tuh bareng teman gue udah Ah. datang ke tempatnya, gue bikin berkas-berkas, Tuh. gue ngelamar, gue ikut tes. Nah pas gue udah dapet panggilannya, gue begonya itu gue kesiangan, jadi gue nggak datang. Oh tapi itu lowongan beneran ya? Bukan, Benar itu benar. Kalau itu benar untungnya. Oh berarti lu salahnya di situ ya? Iya salah gue di situ kesiangan. Gue kira masih bisa tuh buat besok ya, ternyata udah nggak bisa. Enggak dong, ini bukan sekolah bang. Kalau sekolah kesiangan paling lu dihukum anjing. Iya, kalau di dunia asli mah lu kesiangan ya udah hilang. Hilang masa itu. Tapi di sini sorry ya guys, banyak suara orang. Oh iya ya udah maklumin aja, kita kan belum ada studio kan. Ya Masih doain aja lah kalau emang kita sukses nih. Iya. Kita bikin studio lah. Ya, Berkembang lah. Nah jadi gitu ya, jadi dari Dilan tadi ada lagi ya ceritanya? Ada. Lagi. Terus juga waktu itu gue kan ngelamar di mana ada mantan. Anjing mantan. Oh mantan bangsat. Gue lupa. Oh di Kalimalang. Iya, Ah, gue ngelamar Jakarta di Timur. ya Kalimalang bareng Muklis. Udah datang jauh-jauh, udah kepanasan. Itu Goblok banget. Tempatnya tipu-tipu. Oh lu disuruh bayar pasti ya? Iya, lagian udah gue bilangin. Gue bilang ini tipu-tipuan ya MLM nih. Dia datang anjing om. Registrasi Niat awal. banget. Di HRD-nya nih disuruh bayar 100.000. Itu iming-imingnya apa tuh? Iming-imingnya mah nanti kamu ntar Gaji seminggu gede. ke depan Gaji gede. bakal langsung dapet panggilan. Waduh. Nanti kamu ditempatin di sini. Akhirnya pas gue begonya si Muklis itu nggak bayar, gue bayar tuh. 100.000? Iya. Oh, terus? Dari HRD ini gue langsung dipanggil ke atasannya. Oh. Gue kira bakal pas udah ke atasan ini bakal dilanjutin nih, bakal ada tahapan-tahapan lanjutan. Oke. Ternyata disuruh bayar lagi. Sampai atas suruh bayar lagi. 1.500.000. Berarti lu buang duit tuh. Iya bang, nyesel hati gue. Makanya udah gue bilangin di grup masih orang percaya. Nah iya, jadi kesimpulannya ya banyak sih ya sebenarnya masih ada gitu orang yang tipu-tipu soal lowongan kerja kayak gini. Padahal Indonesia nih emang lagi sulit banget ya soal ekonomi, makanya jadi banyak kasus penipuan kayak gitu. Nah gue juga punya pengalaman nih. Jadi gue tuh waktu itu nemu iklan di OLX, ya kan, lowongan nih. Maksudnya bukan lowongan sih, jadi di situ bacanya sampingan. Iya. Di sampingan. Jadi kita di situ ada di rincian bacanya tuh kita disuruh kerjaannya nih, nanti kita job desk-nya kita disuruh nempelin stiker. Itu botol. Iya, kerja itu botol. anjing. Nah, terus jadi di situ dia bilang satu dusnya itu isi sekitar 30 botol. Nanti kalau kita sehari selesai satu dus, ini udah nanti bisa dapat 70.000 satu dus. Lumayan kan? Iya, cuman isi 30 botol. Iya. Kata gua, loh, satu dus isi 30 ya. Gila, gue bisa kali ngerjain 3 dus gitu kan ya. Nah, Iya. sekali Iya. lowongan itu. Menarik banget gitu kan satu dus. Akhirnya gua panggil lah temen gua. Udah aja. Gua ngajak temen gua si Gusti lah. Mhm. Gue ngajak temen gua, Gus kerjaan gimana sampingnya nih kalau emang gimana gitu. Terus akhirnya gue datengin lah gitu kan. Itu gue di jalan tuh udah mikir kayak, wah gue sehari dapat 500.000 gitu kan, sehari dapat 500.000 gue nih. Gue bakal naik haji orang tua gue nih gitu kan. Pokoknya orang tua gue naik haji ntar malam gitu ya kan, langsung ntar malam gitu. Akhirnya gue dateng lah gitu ke rukonya. Pas gue nyampe sana rame sih, bener rame orang. Pas nyampe depan ketemu bapak-bapak tua pakai baju batik. Dia bilang gini, Mas mau kerja ya, ikut kerja sampingan ya? Iya kata Pak. Nah kalau mau kerja sampingan
masnya bikin member dulu 15.000. Terus 15.000. Oh gitu ya. Ya udah masa ke dalam aja dulu. Nah terus nanti di dalam saya ngapain Pak? Katanya. Nah kalau udah di dalam nanti ketemu sama si ibu anjing lah gitu. Iya. Ketemu sama si ibu anjing. Nanti masnya bayar buat apa gitu pokoknya ya, ada uang apa sebesar 295.000. Nah orang nyari kerja disuruh bayar. iya di situ gua kayak mikir anjir gede juga, kata gua kalau 295 mah nggak ada hari ini. Terus kata orangnya dicicil nggak apa-apa mas, dicicil nggak apa-apa. Memaksa gitu. Udah Iya, memaksa. nyari kerja kayak kredit bangsa. Iya makanya dicicil nggak apa mas. Nah, akhirnya gue nahan dulu tuh. Untung gue ngajak temen di situ. Gue berdua. Jadi gue ada temen ngobrol lah, diskusi dulu. Akhirnya gue di parkiran tuh ya kan. Di parkiran gue diskusi. 295 kata gue. Tapi gue pikir-pikir kalau kita sehari bisa dapat 500.000, ketutup sih gitu kan, begonya gue waktu itu kan. Nah terus jadi di depan tuh dekat parkiran ada orang nih yang udah bawa tutup botol nih. Jadi dia udah join kayaknya sih, udah join ya kan, udah join. Akhirnya gue samperin tuh, suara motor. Akhirnya gue samperin tuh, bang, emang bener bang, yang di dalam nih kerjaannya kayak gini gitu, maksudnya tutup botol ntar dapat segini. Itu orang bilang gimana? Jangan mau mas, ntar ditipu. Serius, langsung nada sedih gitu. Iya serius cok. Terus dia bilang kayak jangan mau mas ditipu. Jadi kita begini mas caranya. Mas bayar 295, abis itu mas cari orang, abis itu mas baru dapat 70.000. Gitu. MLM itu. Iya, jadi hitungannya MLM. Ya, jadi begitulah maksudnya. Untung aja. Itu pengalaman banget sih. Jadi untung aja gue nggak bayar gitu, tapi gue sempet tergiur. Kalau gue sendirian itu, mungkin gue akan balik ke rumah ngambil duit dan bayar. Ya itu duit nggak akan balik gitu ya. Ya Allah. Tapi kata gue, ya iklannya itu loh yang brengsek. Kata gue iklannya tuh bikin kita datang gitu. Dan gue emang gue lihat di depan rukonya tuh orang pada bolak balik kan kayak lagi kerja aja biasa. Kurang ajar. Nih yang mau tahu rukonya itu ada di Purubeta. Anjing. Sumpah dong. ada di Purubeta, iya. Enggak, coba lu sendirian balik nih ngambil duit ke sono, ternyata ditipu, balik-balik bawa tutup botol. Nah iya, tapi kita tetep dari tutup botol tuh cuman kayak apa ya, cuman kayak Sampel. iya sampel doang, cuman kayak nih lu sekedar kerja, padahal mah kerja lu tuh nyari orang. Iya, kerjanya. Ada orang biar bayar dan lu dapet duitnya anjing. Ya Dan gue 70 doang lagi dapetnya. gue nggak tahu sih itu penipuan atau enggak ya, soalnya Iya. kalau gue pikir kalau itu emang bener penipuan sih mereka harusnya udah tutup. Bukan, enggak. Iya. Itu enggak penipuan jatuhnya sih. Jadi ya bisnis MLM. Iya bisnis yang benar. Lu ngajak orang ya lu dapet duit, lu enggak ngajak ya lu enggak dapet duit. Itu orang yang gue tanyain, yang dia balik-balik tuh, dia bilang, saya udah minjem duit mas sama teman saya, minjem duit gimana ini. Jadi dia mau nggak mau ya tetap nyari orang lah biar tuh duit balik gitu. Iya. Buat ganti duit ke temennya sambil nungguin angkut itu orang. Kasian banget sih kata gue. Tapi gue pernah loh dapet di WhatsApp sama orang ditawarin mau kerja di pabrik udang nggak? Gue tanya dong, pabriknya di mana? Cikupa, daerah Cikupa. Oh iya. Gue tanya-tanya terus langsung gue to the point aja tuh. Bayar gak? Kata dia bayar 800.000. Udah dijamin masuk bangsat. Dia saking nyari orangnya itu sampai demi Allah terus nge-share lokasi rumahnya anjing. Goblok kata gue anjing. Iya. Betawa baik. Jadi buat pesannya buat teman-teman pendengar gitu ya. Kalau nyari lowongan tuh dari sumber yang sangat terpercaya lah gitu ya. Jangan nyari-nyari yang asal gitu di Google langsung main cari lowongan kerja. Itu udah pasti palsu banget sih itu. Pokoknya jangan nyari. Apalagi yang kita ngelamar hari itu tiba-tiba kita disuruh datang besok. Itu curiga itu kudu curiga iya. Nah, buat teman-teman yang baru mau lulus nih, coba tolong kalau nyari lowongan hati-hati ya. Iya, nyari lowongan hati-hati. Mending Karena pengalaman kita ya. Iya.
pengalaman kita. Nah, gue ada cerita lagi nih. Jadi temennya Gusti ya, temen gue pokoknya, temennya Gusti. Dia tuh temennya cewek lah. Dapat info lowongan dari temennya lagi. Kerja di kantor, gaji sebulan 8 juta katanya dia ngomongin. Nah, gitu kan di kantor. Habis itu dia pas nyampe sana dia disuruh deposit 5 juta. Iya, aduh. 5 juta. Nah, jadi dia tuh udah kayak terhipnotis, Kena. Udah terhipnotis kena. Waduh. Serius. 5 juta. Pas nyampe sono, dia langsung ditanya, "Kamu udah bawa uangnya belum?" Anjing, langsung to the point. Iya, langsung. Terus kata teman Agusti, cewek nih temennya. Dia bilang gini, "Saya maunya transfer aja." Aduh. Dia tuh udah seneng gitu, bakal gaji 8 juta. Katanya di ini. Iya. Nah, habis itu diiniin udah transfer tuh, udah transfer bener 5 juta. Habis itu dia ketemu lagi untuk HRD-nya kan, naik ke lantai 2 di atas tuh HRD-nya. Ternyata dia pas nyampe di atas suruh deposit lagi 3 juta. Lah, 8 juta benar. 8 juta kan bener, iya. Deposit Terus, lagi 3 kerjanya juta. ngapain? Nah, setelah itu dia baru nyadar, lah kok saya disuruh deposit lagi sih katanya. 3 juta. Wah, dia tuh langsung nyadar kalau itu penipuan. Akhirnya dia balik ketemu, dia balik langsung ke kantor polisi. Kalau nggak salah kantor polisi mana gitu ya, gue nggak bisa sebut deh. Dia ngelapor ke polisi. Habis lapor ke polisi, ternyata Allahu alam ya. Jadi kayaknya si polisinya tuh udah kong kali kong sama yang punya itu. Iya. Iya, ini kejadian nyata ya, bukan gua ngarang. Dia udah kong kali kong, kata polisinya dia bilang, "Kamu langsung minta aja ke HRD-nya, ke Pak siapa, polisinya udah kenal." Wah, kalau udah kenal gitu iya, udah. Iya. Polisinya udah kenal ke Pak siapa gitu. Terus akhirnya dia balik lagi tuh ke kantor. Terus Nyampe di kantor, langsung dihadang sama satpam. Satpamnya datang, satpamnya bilang kayak gini ke itu anak, "Kamu selesain di sini aja urusan kamu," katanya. "Jangan masuk ke dalam," katanya. Gituin serius. itu berantem gitu. Iya, kamu enggak selesain urusan kamu aja, kamu mau ngapain datang lagi sini gitu. Terus Akhirnya dia bisa tuh naik ke atas ketemu HRD-nya. Dia melo-melin tuh dia habis. Dia melo-melin. Jadi dia melo-melin gini, "Kamu mau bawa saya ke jalur hukum? terus Kamu mau ngapain kamu lapor-lapor polisi?" Tuh kan. udah Dia tahu dong. dia udah Bisa tahu tahu ya? Iya, dia udah bisa tahu kan. Nah, itu udah jelas penipuan. Ya kan? Gitu bahaya tuh. Nah, itu. Jadi tuh ibarat kata tuh kayak sekiranya uang lu balik ya nggak full kan ya, misalnya emang bisa diurus gitu. Ya gitulah. Bangsat Makanya juga. hati-hati banget nih kalau yang mau ngelamar nih ya, rata-rata nih ya perusahaan kalau ngelamar tuh ya dia nggak nyuruh, iya nggak mintain uang gitu kalau perusahaan tuh. Nah, buat nih yang lagi nyari kerja sekarang, pokoknya sabar-sabar aja dah. Karena gue juga tiap hari naruh lamaran, naruh ada panggilan anjing. Nggak pernah anjing. kegubris. Sekarang mah kalian nih memperdalam skill lah gitu ya kan. Apa sih yang lagi perusahaan-perusahaan butuhin sekarang? Karena- Pelajarin kayak misalnya bahasa Inggris lah gitu. Jadi lu bisa kerja enak lah. Karena skill sekarang yang dicari bukan ijazah doang. Nah, itu. Nah, Dilan juga pernah nih kayaknya nih. Lu tapi pernah kerja Lan? Pernah. Nah, di mana tuh kerja? Oh, kerja yang sebulan ini nih. Gue pernah kerja di Warkop. Nah, Dilan kerja di Warkop kan. Ya terus? Jauh banget kan dari jurusan gua. Iya, iya emang itu realita kehidupan ya. Iya. Oh, gue juga. Gue jaga ikan anjing. Iya, paling jaga ikan. Nah, jadi si Dilan nih yang gue tahu dia kerja di Warkop ya Lan ya. Dia kerja di Warkop. Dapat link di Warkop itu dari teman lu kan? Iya. Dari teman lu, habis itu Dilan kerja sebulan. Nah, terus pas kerja itu enak apa enggak kata lu? Enggak lah. Tentu saja tidak. Udah pasti Saya juga. diperbudak. Bayangin itu Warkop, pasti kalau sore ke malam itu rame. Mana kerjanya iya. itu sendirian, ya kan? Oh, lu sendiri nggak ada yang bantu ya? Apa-apa sendiri. Jadi kayak gambaran tuh kayak Warkop, ya Warkop lah gitu, sekedar Warkop dia jagain gitu. Gaji juga nggak seberapa sebenarnya, cuman kan ya yang namanya cari pengalaman ya nggak apa-apa. Tapi menariknya adalah Dilan nih cuman sebulan doang kerjanya.
Ada apa gerangan sih Iya, kawan? ada apa gerangan. Coba kalau lu bisa kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, siapa tahu lu diangkat jadi Jadi leader. Kepala toko. kepala toko, kepala warkop gitu ya kan. Nah, kenapa lah lu cuma sebulan doang? Gue sebulan kerja situ nggak kuat sumpah. Nggak kuat. Nggak Kayak pernah. gaji sehari kan hitungannya Masih. di situ kan gajinya hitungannya per hari kan. Tapi gue ngambilnya bulanan. Iya. Berarti lu sehari-hari nggak dapet duit ya? Enggak. Uang makan nggak dapat. Uang makan di situ bener-bener nggak dapet. Makan di situ, kayak makan gitu. di situ. Iya, tapi gue harus beli lauk sendiri. Anjing. Nasi dari situ. Iya, nasi dikasih. Berarti lu beli lauk di sebelahnya tuh warteg. Iya. Iya benar. Apa lu bawa sendiri bekal? Kadang gue bawa bekal tuh, tapi gue males kalau bawa bekal. Kerja di tempat makan tapi bawa makan, bekal. bekal, Iya, bangsat. Terus juga jatah minum gue yang berasa kayak teh jus, teh apa, apalah. Itu cuman sekali. Bayangin kerja 12 jam, jatah minum sekali. Tapi lu cuma boleh sekali. Tapi kalau untuk air putih mah bebas. Ya, maksudnya apa sih anjing orang kerja di Iya, tempat iya. ituan bebas lah. Iya sih. Kalau air putih emang bebas, tapi kalau untuk minum-minum berasa tuh yang di jembreng sekali doang. Bayangin sekali doang. Tuh. Anjing. Buat teman-teman tuh ya yang belum kerja nih, yang baru pengen lulus, biar tahu tuh gambarannya gimana jadi orang yang udah bekerja gitu. Susahnya, terus suka dukanya. Nah, Jadi- terus buat yang udah kerja juga lu pertahanin dah. Nah, yang buat kerja apalagi udah nyaman nih ya. Iya. Biasanya tuh orang kalau udah kerja nih ya, terus udah nyaman nih, udah nyaman, dia tuh kadang kayak gue pengen upgrade dah gitu kan. Iya, Gue pengen cari pengalaman lagi dah. Kadang Sebenarnya bener sih nyari pengalaman itu benar, pikiran yang benar. Cuman ya lu harus manage lagi ituan lu, apa namanya, pikiran lu harus manage emosi lu. kecuali Iya. ekonomi keluarga lu oke. Nah, kecuali iya benar, kecuali bapak lu punya ternak sapi gitu kan ya. Kuda 18 gitu kan ya, itu oke banget ekonomi lu. Jadi ya buat lu yang udah kerja nih ya, bersyukur deh, baik-baik bersyukur, baik-baik berdoa, enjoy aja kerjanya. Ya karena masih banyak gitu kan teman-teman kita yang emang butuh banget kerja. Udah banyak banget. Apalagi corona sekarang banyak PHK di Iya, mana-mana. Betul. Jadi makin susah kan nyari lowongan tuh. Makanya nih, Enggak, corona juga susah ya. Iya, corona Tapi susah sih. kalau corona dipersulit, apalagi kalau yang butuh vaksin tuh. Wah, iya. Bukan vaksin mah wajib. Nah Vaksin iya, wajib. jadi buat teman-teman juga nih ya, jangan lupa sama protokol kesehatan. Iya. Jaga kesehatan biar biar Indonesia segera membaik lah gitu. Vaksin juga jangan vaksin. lupa vaksin. Iya, Vaksin ya jangan takut lah anjing, vaksin kagak ada bluetoothnya anjing. Nggak bakal ditaruh chip. Iya, Nggak bakal jadi kacung Bill Gates lu tenang aja. tenang aja udah. Beli jering aja vaksin. Iya, beli jadi vaksin. Buildering siapa? Si jering. Jering, drummer itu udah SID. Ah iya itu. Iya pokoknya. Makanya nih, kayak katanya lu itu mam, Apa? lu kerja kemarin. Wah, iya ceritain dong yang itu dong. Ah iya, jadi gini, jadi gue kemarin tuh habis training ya di salah satu kayak restoran gitu kan. Gue tuh dari dulu entah kenapa pengen banget kerja di restoran nih. Karena mungkin bagi apa namanya, pikiran gue ya, kerja di restoran tuh enak kali ya, makan bebas apa bebas gitu kan. Kerja juga santai. Ternyata nyebrang. Salah semuanya di pikiran gue. Kerja di restoran itu berdiri, gerak terus. Selagi itu ada orderan, lu nggak boleh duduk gitu. Iya. Ya kan? Kerjanya berapa jam? Kerja 13 jam. Kerja Kerja apa? 13 jam itu gua aduh ya Allah. Ya 13 jam kerja habis itu apa ya, capek banget ini. Sumpah capek banget kerja di restoran. Ya, kerja Gua kayaknya tuh langsung di mana-mana mikir, capek dah. iya bener sih. Gue langsung mikir kayak anjir lah, gue harus belajar anjing, kata gue. Gue kudu belajar, kudu gue apa biar gue dapet kerjaan yang enak gitu, yang duduk, jam sholat nggak terganggu, jam sholat nggak terganggu. Sholat aja susah ya? Gitu. Sholat aja susah itu kalau pokoknya lu kalau orderan nggak berhenti nih, lu nggak boleh istirahat. Serius. Anjing. Gokil. Tapi nggak. Iya, Ya, tapi gitulah pokoknya. Yang namanya kerja emang ada suka dukanya. Terus ngapa lu gak kerja sekarang? Iya, kan baru saat itu training. Iya, jadi kenapa gue nggak kerja sekarang ya karena emang udahlah gitu, gue
nggak minat gue. Skip. Iya emang udah nggak minat, gimana ya anjing, ternyata capek banget cuy kerja cuy, gila gue berangkat pagi-pagi kan ya, interview lagi di sana gue, balik tengah malam, bayangin balik tengah malam. Buat gue nih, gue tuh kan orangnya suka nongkrong ya kan, suka nyari inspirasi gue orangnya, ini mah kagak bisa. Ya gitulah, nggak cocok lah pokoknya, emang susah kalau dilanjutin terus ya bakal jadi penyakit bagi gue nanti, mending ya udah gitu. Bener. Nah, jadi buat semua pendengar nih, nyari kerja jangan pilih-pilih lah. Tapi kalau bisa sih jangan nggak kayak manusiawi banget lah. Tolonglah yang mau manusiawi, yang lu dapet lah benefit walaupun kecil. Entah itu walaupun lu nggak dapet uang makan tapi lu bisa makan di situ. Walaupun gaji kecil tapi lu kerjanya enak. Ya, itulah suka dukanya kita. Nah, lu gimana nih? Lu udah kerja apa? Selama itu lu udah kerja di mana aja gitu? Gue pernah jadi joki kurir Lajada. Oh, kurir ya. Iya. Baru 2 minggu udah keluar aja. Tapi udah sempat gajian. Udah dong. Tapi lumayan sih jadi kurir gajinya, Cok. Joki kurir itu gimana maksudnya? Jadi Jobdesknya apa? nih temen lu misalnya kerja di satu ekspedisi lah. Nah terus paketnya itu banyak. Nah dia ada target itu storannya maksimal jam 12 malam. Terus Oh, lu bukan kerja langsung jadi joki? Enggak. Oh. Nah terus lu dia nggak sanggup nih buat apa ngirim barang sebanyak itu. Nah dia nge-hire lu, ngebantu dengan, kan per paket ada yang 2.000, ada yang 1.500. Nah itu dibagi, jadi lu dihitungnya per paket sama dia. Jadi gitu, tapi lumayan sih. Tapi pernah ada kehilangan barang nggak pas lagi? Tidak pernah dong. Justru saya duit kebanyakan. Wis. Tapi kenapa hilang? Kan dianya berhenti. Oh, jadi di dianya ya. Iya, jadi bukan di sayanya. Ya gitulah. Jadi sebenarnya enak di kurir, cuman susah nyarinya sekarang. Jadi seperti itulah teman-teman, kalau mau nyari kerja ya harus sabar-sabar. Iya. Kalau Jadi mau dapet ini yang gue berpesan enak, banget buat yang baru lulus, pinter-pinter nyari Yang orang-orang. bentar lagi lulus. Iya, yang bentar lagi lulus. Ya lu pinter buat asah skill lah mending Iya, dari sekarang. dari sekarang dulu pinter-pinter gimana sih cara kerja yang benar di perusahaan orang gitu. Ya pokoknya gitulah, itulah belajar intinya. dulu dari awal baru lu kerja gitu. Jadi asah skill lu mumpung belum masuk dunia kerja, Beda banget bro, beda banget orang kerja sama orang sekolah tuh beda gitu. lu belajar. Yang lu pelajarin di sekolah tuh nggak ada di dunia kerja, nggak Nggak ada ada. sama sekali. Sekedar nggak ada. teori. Iya. Pokoknya Lu Banyak waktu belajar lah. iya lu waktu SMK disuruh ngaduk kopi ya? Kagak. Iyalah. Nih, waktu SMK ini kita nggak diajarin kan cara membuat suatu minuman yang rasanya konsisten. Gitu. Jujur kalau di sekolah gua multimedia, gua tuh diajarin. Kita sempat masuk ini apa namanya, kru Dewan Toro TV namanya ada. gua di kick guys. Nah di situ tuh kita diajarin gimana cara jadi fotografer, videografer, pokoknya yang berbau multimedia lah. Kita di situ sering ada event dan sering liput. Nah, Kita jadi kayak lebih tahu gimana cara megang kamera yang benar, Wih. posisi kamera yang benar. skill mah tahu banget. Tahu banget. Yang susah apa? Nyarinya. Yang susah tuh ya iya itu kerja di TV susah. Susah itu susah. Tapi lu PKL TVRI ya, Mom? Iya, betul. Bentar kalau bahas soal PKL nanti episode Nanti. selanjutnya. Nanti. Episode selanjutnya. Tapi pas kerja ngaduk kok. Iya kan, nggak ada itunya. Oke. Kayaknya segitu aja dulu podcast hari ini. Ya pesan dulu pesan dari gua. Oke, Pesan dari gua seperti yang apa ya? Siapa ya waktu itu ada salah satu toko bilang pokoknya gini deh. Bentar. Oh, ada suara Nadiem. anak kecil. Iya. Lanjut. Lanjut. Oke, udah nggak ada. Jadi ada Nadiem Makarim, gue masih ingat. Nah, ya, toko dia Nadiem Makarim kan Menteri Pendidikan kan. Iya. Dia bilang kita kita ini
anak-anak Indonesia ini nggak bisa dilepas di lautan lepas gitu, nggak bisa terjun di lautan lepas. Ya, kelelep lah. Iya, karena yang kita pelajarin di sekolah ibarat kata tuh kita praktek di kolam renang. Jadi kita nggak bisa terjun di laut lepas gitu. Jadi intinya adalah kita tuh kudu banyak belajar pengalaman, cari pengalaman, jangan terlalu fokus kepada materi atau mengasah akademi yang nggak kepake sebenarnya. Tapi kerja ya, emang nyarinya materi sih. Iya, tapi sekolah itu emang penting. Cuman jadikanlah sekolah itu untuk mengasah sosialisasi. Betul. Tetap cari ilmunya ya di luar sekolah gitu. Iya. Kalau dari gua. Oke, dari lu Lan. Kutipan ini dari Patrick. Tetaplah menjadi orang pemalas. Anjing. Patrick. Oke, siap. Biasanya orang malas tuh malah beruntung ya. Iya, bener. oke-okian lah. Oke. Pesan dari gua buat kalian, belajarlah. Pokoknya belajar. Tipes. Sampai belajar Nikmati tuh masa-masa sekolahmu itu kawan. belajar tuh nggak ada putusnya lah, pokoknya sampai mati lah. Kayaknya segitu aja dulu. Oke, udah berapa menit kita? Udah 31 ya udah. menit ya. Kita closing aja. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast pertama Yang kita. belum ada namanya ini. Ya, namanya nyusul